Yumari adalah seorang desain unik yang sedang melakukan presentasi produknya. Tapi orang-orang yang hadir untuk menilai presentasi menganggap Mary adalah orang yang lucu. Dan mereka juga mengatakan hal yang tidak sopan kepada Mary dan itu membuat Mary kesal. 꽃게 좋아하세요? 그럼 이랑 작은 놈 중에 뭐가 좋으세요? 하신다잖아. 위로 하신 말씀이실까요? Para pria itu menganggap Mary seharusnya membutuhkan mereka, agar perusahaan mereka mau melakukan kerjasama dengan Mary. Namun Mary sudah tidak sudi bekerja sama dengan mereka. Mary merasa dialah yang menggaji mereka dengan uang pajaknya, tapi mereka justru bersikap sangat rendah. Para pria itu justru marah kepada Mary. Mary sudah tidak peduli lagi karena dia sudah memutuskan untuk keluar dari proyek itu. 인간들한테 쓰이는 줄은 몰랐지. 지금 나이가 왜 나와요? Song Hee, karyawan tunggal di perusahaan desain milik Mary, memberitahu bahwa mereka sudah tidak memiliki pekerjaan. Song Hee khawatir Mary tidak bisa membayar sewa di bulan ini, saat ini tawaran yang ada hanya proyek kecil untuk desain toko daging dan desain kedai kopi. 정육점 오픈 사은품이래? 보고 연락 주겠대요. 그래 그 한방차 옮기기 하겠냐. 그럴지도요. Walaupun hanya perusahaan kecil, Mary selalu teliti. Dia akan mengganti sesuatu jika menurutnya tidak bagus walaupun akan mengeluarkan biaya tambahan. Mary selalu menjaga kualitas produknya. 감사합니다. Mary datang ke sebuah mall untuk mengambil cincin pernikahan yang sudah dia pesan. Dan Mary mendapatkan undian karena sudah membeli produk mereka. 끝났고. 죄송합니다. Di saat Mary mempersiapkan pernikahannya, calon suaminya bernama Kim Woo-ju justru selingkuh di belakangnya. Kim Woo-ju mengajak seorang wanita ke apartemen baru mereka, ia memberitahu Mary jika ia sedang rapat saat dirinya sedang bercumbu dengan seorang wanita lain. Dan Mary pun percaya dengan tunangannya itu. Keesokannya, Mary ke apartemen itu untuk merapikan barang-barang sebelum mereka pindah ke sana sambil berteleponan dengan ibunya. Ibu Mary juga membantu memberikan uang untuk apartemen mereka itu. Ibunya mengingatkan Mary jangan mengecilkan hati Woo-ju karena tak ikut memberikan deposit apartemen. 시간 날짜마다 들러가고 찾지 마라이. 남자 기죽게 하는 거 아니야. 현모양처 타입이요. 엄마나 애마가. Tiba-tiba Mary menginjak sesuatu dan dia menyudahi telepon dengan ibunya. Mary menemukan sebuah anting. Dia pun menjadi curiga. Kemudian Mary juga menemukan sehelai rambut di atas kasur. Itu bukan rambut seorang pria karena rambut itu panjang. Keesokan harinya Mary bertemu dengan Woo-ju. Dan Mary tahu bahwa semua unggahan Woo-ju disukai oleh seorang wanita yang bernama Jenny. Woo-ju pun memberi alasan bahwa dia hanyalah rekan kerja saja. Tapi tiba-tiba Mary bertanya apakah Woo-ju tidur dengannya. 자긴 뭘 사? Dia pun memberikan anting yang dia temukan di dekat ranjang. Anting itu sama seperti yang dipakai Jenny, tapi Woo-ju masih saja memberi alasan dan tidak mengakui hubungannya dengan Jenny. 장 대리님은 부장님은 주말에 내 동기 결혼식 갔고. Namun Mary sudah mengecek semuanya. Dia mengetahui bahwa Woo-ju dan Jenny menghabiskan kegiatan di luar berdua saja tanpa rekan kerja yang lain. Woo-ju pun mengakui bahwa dia melakukan itu karena stres kerja dan Mary selalu mengirim pesan dan membahas tentang pernikahan yang membuatnya pusing. Mendengar itu, Mary sangat marah karena dia seperti menikah sendirian padahal dia juga sibuk. Kemudian Woo-ju minta maaf dan menyesal. Dia meminta Mary untuk bersikap rasional karena mereka sudah menyewa gedung dan juga sudah mendaftarkan pernikahan. Jika putus sekarang, maka Mary akan menjanda tanpa menikah. Jadi, Woo-ju memintanya untuk tenang karena dia akan memutuskan hubungan dengan Jenny. 평생 같이 갈 사람이고. Dan pada saat itu, Woo-ju mendapat pesan dari Jenny. Mary merasa curiga dengan isi pesan itu. Dia mencoba melihat ponsel Woo-ju, tapi Woo-ju melarang dan menjatuhkan ponsel itu. Woo-ju justru menginjak ponselnya dan tidak sengaja juga menginjak tangan Mary. Woo-ju merasa Mary sudah melampaui batas karena ingin melihat ponselnya. Tapi Mary merasa Woo-julah yang melampaui batasnya. 선? 그 집 우리 신혼집이야. Mary sangat kecewa karena Woo-ju membawa wanita lain ke apartemen yang akan mereka tempati bersama. Dan Mary juga mencoba gaun pernikahannya sendirian karena Woo-ju selalu sibuk. Mary sudah tidak sanggup mengingat kebersamaan mereka selama 5 tahun itu. Jadi dia memutuskan hubungan dengan Woo-ju. 언젠가 이혼할 것 같거든. 그냥 지금 할란다.
Seorang pria duduk di pesawat dan di sampingnya ada seorang wanita tua, lalu pramugari mendatanginya dan meminta pria itu bertukar tempat duduk, karena putra wanita tua itu ingin duduk bersama ibunya. Tapi pria itu tidak mau untuk bertukar tempat. Setelah sampai, wanita tua itu justru berterima kasih kepadanya. Ternyata sebelum penerbangan, pria itu mendengar percakapan putranya itu yang mencoba merayu wanita tua untuk menjual tanah. Dia meminta nenek itu untuk tetap menyimpan akta tanahnya sampai mati dan tidak mempercayai siapapun. 도착했어요. 바로 양양 가려고요. 누가 보고 싶어서 그래? 할머니가 나 바로 출근시킬까봐 그러... 봐주는 거야. 출근하면 국물. 한 달 뒤에 봬요. Sebulan kemudian, Kim Woo-ju dan Mary mendaftarkan surat perceraian. Mereka terpaksa mendaftarkan pernikahan karena takut ibunya Mary akan membatalkan deposit untuk apartemen mereka. 내가 미쳤지. Mary sendiri sangat bingung karena dia tidak bisa mengatakan kepada ibunya bahwa dia sudah menjanda bahkan sebelum menikah. Jadi dia meminta Woo-ju berpura-pura menunda pernikahan dan tidak mengatakan apapun yang terjadi kepada ibunya. Woo-ju pun meminta Mary untuk tidak terlalu membencinya. 벌써 공항이야? 나 휴가 가거든. 대신 내줘서. 고마울 거 없어. Woo-ju mengucapkan selamat tinggal dan meminta Mary untuk mencari pria yang baik. 사랑으로 있는 거래. 오빠 지금 가? Di dalam bis, Mary mendapat notifikasi tentang pembatalan semua rencana pernikahannya itu. Dia sangat sedih dan kecewa dengan hidupnya. Mary meluapkan kekecewaannya itu dengan bermain baseball sendirian. Tapi saat mengingat kebersamaannya bersama Woo-ju membuatnya semakin hancur. Walaupun terlihat tegar, tapi hatinya sangat hancur karena Mary harus melupakan orang yang pernah singgah di hatinya. 너 같은 거 있고 너 없이 잘 살 거야 나. 많이 벌 거고 소개팅도 할 거고 바쁘게. 간다니까 서운하네. 아이, 만날 때가 산 거야. 총각 주려고. 그땐 내가 빵을 가지고 와야 되겠네. 잘 먹을게요. 우리나라에서 제일 맛있는 빵집하고. 이 대통령상을 수상하셨는데 이 명신당하면 우리나라 최초. 정말 우리 이거 한가 좀 잘 나오겠지, 그지? Saat sedang di apartemen barunya, Mary didatangi petugas polisi dan seorang wanita. Mereka pun membawanya ke kantor polisi. Ternyata Mary harus mengosongkan apartemennya sekarang karena pemilik aslinya tidak pernah menjual apartemen itu. Mary pun kaget mengetahui ia telah ditipu saat melakukan kontrak beli apartemen itu. 전세 사기요? 이 명란 빌려준 노숙자라. Mary pun menelepon Woo-ju karena dia tidak memiliki kenalan yang bisa membantunya. Uangnya sebesar 300 juta won ada di rumah itu. Tapi Woo-ju merasa mereka sekarang sudah menjadi orang asing. Jadi Woo-ju tidak mau terlibat apapun lagi tentang Mary. 일 터질 때마다 나한테 연락해. 다음부터 안 받을 거야. 알았어? 이제 너무미지. 말을 못해. Saat sedang minum sendirian, ibunya menelepon Mary dan berencana mengirim makanan untuk keluarga Woo-ju. Tapi Mary meminta ibunya untuk tidak mengirimkannya. Ibunya merasa tidak bisa membantu apapun kecuali mengirim makanan untuk mereka. Mendengar itu, Mary hanya bisa meminta maaf kepada ibunya, itu karena ibunya belum tahu bahwa Mary sudah menjanda dan dia juga sudah ditipu sebesar 300 juta won. 인자 와서 효녀가 될 뿐에. 나 미우새 봐야 돼야. 끝나. 하지 말고 얼른 자. Saat di perjalanan, tiba-tiba GPS mobil pria itu berubah arah. Dia melewati jalan yang dilewati oleh Mary. Karena Mary sedang mabuk, ia berjalan sempoyongan dan menyenggol mobil pria itu. Seketika pria itu kaget dan mengecek kondisi Mary. 괜찮으세요? 괜찮아요. Ia mengajak Mary ke rumah sakit untuk memeriksa lukanya, tapi Mary merasa baik-baik saja. Karena merasa khawatir, pria itu memberikan nomor ponselnya agar Mary bisa menghubunginya jika sesuatu terjadi dengannya.
Dan ternyata nama pria itu Kim Woo-ju juga, nama yang sama dengan mantan tunangannya Mary. Merasa Mary memanggilnya, pria itu kembali lagi, namun Mary justru melihatnya sebagai mantan tunangannya. Mary pun memarahi dan memukulnya. 집에 피한다고 들리? 피하다니요. 저 그런 사람 아닙니다. Lalu Mary memintanya untuk bertanggung jawab, Kim Woo-ju itu pun mengira itu tanggung jawab karena telah menyenggolnya. 하시는 거예요? 됐고 지금 당장 내 Namun dia kaget karena Mary meminta uang sebesar 100 juta won. Kim Woo-ju merasa Mary sudah gila dan dia pun berencana untuk pergi. Tapi Mary justru masuk ke mobilnya dan memakai sabuk pengaman. Woo-ju menyuruhnya keluar dari mobil tapi Mary tidak mau. 내려요 빨리. 뭘? Karena tidak mau keluar dari mobil, akhirnya Kim Woo-ju pun duduk di sampingnya dan memaksa Mary segera keluar sehingga Mary pun keluar. 야, 경찰 부를 겁니다. Ketika Kim Woo-ju akan pergi, Mary justru naik ke punggungnya dan Kim Woo-ju menjatuhkannya sampai Mary duduk di atas pohon kaktus. Mary menangis karena hidupnya menjadi hancur. Dia bahkan menjanda sebelum menikah. 나 펴보고 나 왜 이렇게 만들어? 우리 엄마는 어떻게 마음 아파서 Woo-ju pun berniat untuk pergi. Tapi saat melihat Mary duduk di atas kaktus, dia pun menghampiri Mary lagi. Dia pikir Mary tidak baik-baik saja. Dan saat melihat kaktus yang dia duduki, Mary baru merasakan sakit. Dia pun berteriak dengan sangat keras. 일어나. Woo-ju pun membantu dan membawanya ke rumah sakit. Seorang dokter mengambil kaktus yang menancap di pantat Mary dan itu berjumlah 17. Setelah selesai, dokter itu pun akan meresepkan obat penahan rasa sakit untuk Mary. 이제 처방해 드릴게요. Ternyata dokter itu adalah Jin Kyung temannya Woo-ju. Dia langsung datang karena Woo-ju yang meminta. Jin Kyung penasaran apakah Mary adalah pacarnya, tapi Woo-ju menjelaskan bahwa Mary adalah wanita mabuk yang dia temui di jalan. 한 달 전에 들어와놓고 연락 한 번 없더니. 말하자면 길다. 나중에 얘기해줄게. 야야야. Lalu Jin Kyung meminta Woo-ju untuk mentraktirnya kopi. Tapi saat melihat Mary keluar berjalan sendirian, Woo-ju meminta untuk menunda minum kopinya dan Woo-ju pun segera mengejar Mary. 커피라도 한잔 하고 가지. Woo-ju memberi tumpangan untuk Mary karena tidak bisa membiarkannya duduk dengan posisi itu di dalam taksi. Mary tahu bahwa Woo-ju pasti menganggapnya orang yang aneh, tapi ini adalah hari terburuknya dan itu karena ia dan mantannya memiliki nama yang sama. 까지는 안 찍어도 될 것 같아요. Di tengah perjalanan, Mary merasa mual dan dia meminta Woo-ju untuk menepikan mobilnya. Melihat matahari yang sudah terbit, bertanda hari sudah berganti. Meski dunianya hancur, tapi Mary pikir pasti akan ada jalan keluar untuk semua masalahnya. 우라는 법은 없겠죠? Woo-ju mengantar Mary pulang, ia meminta Mary untuk memeriksakan lengannya. Tapi Mary merasa baik-baik saja dan Woo-ju pun pergi meninggalkannya. 형님, 병원만 가보세요. 아 차비는 그 계좌번호 보내주시면. Sebuah perusahaan besar Beauty Pulse mengadakan pameran pernikahan dan juga untuk merayakan ulang tahun perusahaannya. Mereka melakukan undian untuk mendapatkan hadiah rumah mewah bernilai 5 miliar won untuk pasangan yang baru menikah. 그럼 추첨 시작해볼까요? 님들은 정말 얼마나 기쁠까요? Namun undian itu sudah ditentukan pemenangnya yaitu keponakan dari istri wali kota. Sang Hyun, direktur utama supermarket Beauty Pulse memberi tanda dengan melipat di ujung undian itu dan menaruh di lengannya. 1등만이 남아있습니다. Tanpa berlama-lama, mereka akan menentukan pemenang dari hadiah utama. Saat Sang Hyun akan mengambil kertas undian yang sudah dia siapkan, undian itu terjatuh. Sang Hyun pun kebingungan, tapi akhirnya dia menemukan undian yang terlipat, seperti yang ditandainya. 롯데 벤스의 당첨자는 Dan saat akan mengumumkan pemenangnya, Sang Hyun sangat kaget karena itu bukan undian yang dia siapkan.
Lalu Mary mendapat telepon dari tim humas Beauty Pals. Ternyata 2 bulan lalu Mary memasukkan undian itu. Dia memberi tanda lipatan juga pada undian itu. Mary sangat kaget mendapatkan hadiah utamanya. 됐어요? Dan tim humas meminta persyaratan dokumen yang harus Mary lengkapi, yaitu fotokopi KTP, bukti tidak punya rumah, bukti pendapatan, dan juga bukti pernikahan. Mary bingung untuk menyiapkan bukti pernikahan karena dia sudah bercerai. Kemudian dia ingat bahwa dokumen perceraian itu belum diserahkan ke pengadilan. Dokumen putusan cerai itu masih ada pada Mary. Dan karena belum diserahkan, Mary pun dapat mencetak kartu keluarga tersebut. Mary sangat senang karena ia memiliki bukti pernikahan. Tim humas memberitahu Sang Hyun bahwa persyaratan dari Mary telah lengkap, tapi suaminya berada di luar negeri. Jadi hanya Mary yang datang untuk mengambil hadiah itu. Tapi Sang Hyun merasa itu tidak bisa, karena dalam undian itu ada tulisan kecil yang menyebutkan bahwa pemenang dibatalkan jika mereka berbohong dalam hal apapun. 아니, Pemenang harus aktif berpartisipasi dalam promosi perusahaan dan harus hadir di upacara penghargaan sebagai pasangan. Itu adalah persyaratan wajib tanpa terkecuali. Dan jika suami Mary tidak bisa datang, maka hadiah itu akan dibatalkan. 저희도 어쩔 수가 없습니다. 다시 연락드릴게요. Mendengar hal itu, Mary jadi kebingungan. Mary mencoba menghubungi mantannya itu, tapi tidak ada jawaban. Kemudian Mary mengirim pesan suara untuk bisa menghubunginya karena dia memenangkan undian. Tapi saat melihat pesan suara itu, si mantan mengabaikan pesan tersebut. Dia justru memblokir nomor ponsel Mary yang membuat Mary sangat frustasi. 전화 좀 받아라. 아니, 연락이 돼요. 뭘? Tiba-tiba Kim Woo-ju yang baru ia temui mengirim pesan menanyakan luka Mary. Dan seketika Mary tersadar bahwa namanya sama dengan nama mantannya. Mary merasa mendapat pencerahan. Mary pikir orang Beauty Pals tidak akan tahu jika dia membawa orang lain karena mereka tidak pernah bertemu. 본 적도 없는데? Keesokan harinya, Mary mengajak Woo-ju untuk bertemu. Dia mengatakan tidak ke dokter karena sibuk. Dan tiba-tiba dia bertanya apakah Woo-ju sudah menikah. Walaupun kaget dengan pertanyaan Mary, Woo-ju tetap menjawab belum pernah menikah. 다행이다. 뭐가요? Mary pun merasa Woo-ju adalah harapan satu-satunya. Kemudian Mary memintanya untuk menjadi suaminya. Mendengar itu, Woo-ju pun tidak bisa berkata-kata. Episode 1 ditutup dengan terkagetnya Woo-ju mendengar permintaan Mary untuk jadi suaminya.